Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua? Bagaimana kabarnya muridnya Bu Mila yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu Mila. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Oke. Sebelum memulai pelajaran, agar pelajarannya ini lebih bermakna, semua pengetahuan Bu, Rati bisa. itu, Bu. Bu, Rati itu lu tidur, Bu. Suruh bangunin, Bu. Ayo. Jangan tidur. Aduh. Tadi masak buat sahur, Bu. Oh, bantuin Bohong, Mama Bu. ya. Bohong, Bu. Bohong. Jeh, ojo ngomong aja. Ayo sudah. Ayo. Jangan ngantuk. Biar ilmu yang kita pelajari hari ini cepat masuk. Jadi saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa dulu sebelum pelajaran ini dimulai. Monggo ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya. Jeh, pimpinan Jeh. Sudah, Ayo. jangan apa lagi loh. Udah naik kok jalan ini terus. Adi. Ayo. Ya wis, Ya udah aku dulu. Udah siap, teman-teman? Ya. Ya. Siap. Marilah kita berdoa, semoga pelajaran hari ini diberkahi oleh Allah dan diberi kemanfaatan dan kemudahan. Berdoa mulai. Selesai. Udah, Bu. Ntar diberikan es, Bu, ya. Aku yang jaluk. Puasa loh. Buat buka nanti. Puasa, dosa itu. Dibungkus, Bu, bungkus. Kali ini Bu Mila akan membahas tentang pelaku ekonomi. Ada yang tahu apa itu pelaku ekonomi? Orang yang menjalankan Ayo perekonomian. yang Orang yang membeli, Bu. Apa? Orang yang membeli barang, Bu. yang Konsumen, Bu. oh pintar. Ada yang lebih bagus lagi? Produsen, Bu, produsen. Distributor. Orang yang membeli barang disebut pelaku ekonomi. Terus kalau yang membuat apa namanya? Kalau yang membuat barang bukan pelaku ekonomi Produsen, ya? Bu. Produsen, Bu. Produsen. Tukang, Bu, tukang. Produsen. Kok tukang saya, Tukang, Jeh? Bu. Iya, bukan tukang itu buat kursi, Bu. Tukang, Bu. Ya, agar kalian lebih memahami tentang pelaku ekonomi, Bu Mila akan membagikan gambar ya. Tolong dicermati. Iya, Bu. Tuh. Itu gambar apa itu? Orang jualan, Bu. Orang jualan. Orang jalan. Dan Bukan, apa Bu, itu? nggak ada orangnya, Bu, nggak ada orang yang jualan, Bu, cuma barang-barang tok. Oh, barang-barang yang akan dijual. Oh, Orangnya kan nggak masih ada di orangnya, mana? Bu. Ya, orangnya masih sembunyi itu, Mas J. Oh iya, Bu. Sholat duhur. Ini yang ketiga. Gambar yang ketiga. Ada 4 gambar di situ. Yang pertama lagi produsen, gambar produsen pupuk. Yang kedua itu gambar anak SD lagi jajan di warung. Dan yang ketiga itu lagi gambar penarikan pajak oleh pemerintah. Yang keempat, gambar tentang distribusi produk impor dari luar negeri. Pelaku ekonomi sebelum
sebelum ke gambar selanjutnya, ke slide selanjutnya, pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Tadi ada sudah yang bilang, pelaku ekonomi itu apa, Bu? Pelaku ekonomi itu adalah orang yang membeli. Terus produsen. Produsen juga termasuk dalam pelaku ekonomi. Baik itu lembaga atau orang yang melakukan kegiatan ekonomi itu disebut dengan pelaku ekonomi. Seperti gambar yang barusan, ada 4 gambar itu. Gambar orang lagi buat pupuk. Terus ada gambar anak SD lagi jajan di warung. Terus gambar yang ketiga ada penarikan pajak. Dan yang gambar keempat itu adalah tentang impor, pengangkutan barang-barang impor. Itu termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pelakunya siapa saja? Tadi sudah saya sebutkan. Kalau yang gambar yang barusan itu sudah tentang kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi itu siapa aja? Pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama, rumah tangga konsumen, yaitu rumah tangga keluarga. Seperti saya dan kalian, itu termasuk rumah tangga konsumen. Yang kedua ada rumah tangga produsen, yaitu orang atau lembaga yang membuat, menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Dan yang ketiga rumah tangga pemerintah yang berperan sebagai regulator atau pengatur kegiatan perekonomian, sebagai konsumen juga, dan sebagai produsen. Dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Di sini, kalau rumah tangga luar negeri ini berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh suatu negara. Bagaimana? Perlu saya ulang? Enggak, Bu, udah paham, Bu. Cuma ini, Bu, IMA itu longgarai terus, Bu, IMA, Bu. Pulpen saya diambil aja terus. Pinjam, masa pinjam nggak boleh? Kan sudah ada buku paketnya, sudah masing-masing terima buku paket. Coba buku paketnya buka halaman 142, itu tentang pelaku ekonomi. Di situ semua sudah dijelaskan. Buku saya dipinjam Udin, Bu. Nggak bawa. Pak ono ae aja Ayo, Nggak ada, Pak. punya Udin. Alasan itu. Gambar selanjutnya itu contoh dari pelaku ekonomi rumah tangga. Itu orangnya lagi ngapain? Gambar di situ? makan Lagi Bu. sarapan? Makan bersama. Makan. Kan, Bu. Ada yang Tahan ya, pidato, Bu. jangan sampai batal ya. Ada yang pidato, Bu. Iya, kenapa? Betul itu. Yang nutin-nutin itu, Bu. Pakai tangan itu pidato, Bu. Sekarang kan hampir lebaran, bulan puasa, ibu-ibunya kalian pasti lah pada lagi buat kue kering buat lebaran. Di situ ada, sudah tampak gambarnya? Gambar ibu-ibu lagi buat kue lebaran. Udah, Bu. Udah? Tuh, rumah tangga produsen. Tuh yang kedua. Yang ketiga ini adalah kebetulan di sini ada gambarnya Pak Menteri SDM lagi melakukan sidang paripurna. Ini adalah contoh dari rumah tangga pemerintah. Oh, ayah saya itu, Bu. Oh, Ayah saya itu, Bu, sedang bicara, Bu. Oh, bapakmu ngaret ngono, Jeng. alhamdulillah. Oh, sing iya. gundul iku ya. Sing gundul iku Bapak Mas. Ada anaknya Pak Menteri di kelas saya ini. Alhamdulillah. Enggak Bu, jalani. Yes, iya, Bu. Betul. Pak Menteri suntik, Bu, maksudnya. Kelihatan gambarnya, tampak gambarnya itu? Nampak, Bu. Cantik Bu gambarnya Bu. Gambar yang keempat Bule. tentang ya lagi beli di Bali. Ini adalah contoh rumah tangga luar negeri. Jadi selain sebagai
produsen barang-barang impor, mereka juga sebagai konsumen barang-barang kerajinan, terutama kerajinan yang berasal dari Indonesia. Mereka itu sangat senang sekali. Kenapa? Karena orang-orang rata-rata tidak bisa buat, hanya beli. Ya, apa? Ya, silakan. Kalau saya mau jual barang ke luar negeri itu caranya bagaimana, Bu? Ke tempat saya, Bu. Ke tempat saya. Nur, ke tempat saya aja. Nanti tak jualkan. Saya kan anak menteri. Kira-kira Bu, lewatnya bagaimana, prosesnya bagaimana, Bu? Apa pakai rupiah, atau pakai uang apa, Bu? Cara mengirimnya, Bu. Misalnya saya mau menjual barang ke luar negeri. Cara ngirim barang ke luar negeri. Yang pertama, kalau mau jual barang luar negeri, tidak usah jauh-jauh ke luar negeri. Kita bisa pakai yang namanya pasar online. Bisa kalian buka itu, kalian akun di Shopee. Dan sekarang lagi rame-ramenya Shopee. Di berbagai negara sudah bisa mengakses yang namanya Shopee. Kalian tinggal foto, taruh di situ fotonya apa yang mau dijual. Kalian upload di Shopee, ya bayarnya nanti. Kalian bisa, orang yang nanti yang melihat barang-barang kalian mungkin ada yang seneng bayarnya ya pasti pakai dolar dulu. Nanti setelah itu baru ditukar ke kurs rupiahnya kita. Gampang. Kalau orang dulu mau bayar, kita mau ngirim barang ke luar negeri. Kadang ada masih harus membawa contoh dari Indonesia ke luar negeri, kita harus jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kalau sekarang kan sudah ada yang namanya online shop, sudah ada pasar-pasar online yang sudah bisa diakses di seluruh dunia. Jadi kalian tinggal moto aja, tinggal moto barang yang mau dijual, kalian tinggal upload di online shop itu gampang sudah. Kalian tinggal nunggu pembelinya yang minat siapa, tinggal nunggu pembeli sambil duduk-duduk manis di rumah. Gak usah repot-repot ke luar negeri. Bu, tanya, Bu. Gimana? Bu, saya tanya, Bu. Ya, iya, Cek. Ya. Sekarang ini kan itu materinya pelaku ekonomi. Tujuannya apa sih, Bu, kita pelajari pelaku ekonomi, Bu? Ataukah sebagai kuda, Bu? Gimana, Bu, tujuannya ini, Bu? Saya itu kok bingung, Bu. Tujuan bingungnya, karena saya tadi juga belum menyampaikan kenapa saya hari ini melakukan memberikan pelajaran tentang pelaku ekonomi, agar kalian itu bisa mengidentifikasi siapa sih yang disebut dengan pelaku ekonomi, apa perannya pelaku ekonomi. Kan kalian tidak ada yang tahu. Kenapa sih ada pelaku ekonomi? Siapa pelaku ekonomi itu? Tidak ada yang tahu. Taunya hanya saya beli-beli, misalnya seperti itu. Saya dalam kegiatan ekonomi ini disebut apa? Apakah produsen? Taunya kalian kan, kalau orang beli-beli itu namanya konsumen, Bu. Kalau orang yang buat itu namanya produsen. Taunya seperti itu. Nah, pelajaran kali ini belajar tentang apa yang disebut dengan pelaku ekonomi itu. Pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu produsen, distributor maupun konsumen. Seperti itu, Mas J. Iya, Bu, paham, Bu. Ini, Bu, kemarin kan materinya itu motif ekonomi, Bu. Kalau hari ini ku pelaku ekonomi. Ya. Terus kalau digabungkan, gimana itu, Bu? Aku kok bingung, Bu. Kenapa? Kemarin itu kan materinya motif ekonomi. Sekarang kan pelaku ekonomi. Kalau digabungkan tuh gimana itu, Bu? Saya kok bingung, Bu. Kemarin itu materiku, sekarang gini, Bu. Itu gimana, Bu? Ya, kalau motif ekonomi itu kan adalah alasan atau dorongan seseorang ya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, orang itu siapa? Orang itu kan pelaku. Kan pelakunya. Iya, Bu. Orang itu ada ekonomi. Kalau tidak ada pelaku, tidak bakalan ada yang namanya motif ekonomi. Karena siapa yang melakukan kegiatan ekonomi? Seperti itu. Oh iya, Bu, sudah jelas, Bu. Berarti ada kaitan antara motif sama pelakunya ya, Bu ya? Ada.
tidak ada pelaku kalau tidak akan ada pelaku kalau tidak ada bakalan ada motif ekonomi kalau tidak ada pelaku. Kalau menurut saya seperti itu. Kenapa? Kalau motif itu kan dorongan seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Siapa yang didorong? Siapa yang punya alasan untuk melakukan kegiatan ekonomi? Itu adalah orang. Kalau tidak ada pelaku, tidak ada yang namanya motif ekonomi karena tidak ada yang melakukan kegiatan ekonomi. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Ayo, mungkin ada yang mau jawab, mau bantu jawaban Otak saya. tidur, Bu. Itu Bu, otak tidur, Bu, nggak mau jawab. Tidur aja mulu, Bu. Kalau motif itu apa, Bu? Sama enggak? Kalau seperti saya ingin sesuatu tuh, Bu, itu sama enggak kayaknya dengan pengertian motif, Bu? Misalnya hari ini saya ingin beli es campur, terus kemudian besok beli baju, apa sama, Bu, ya? Itu namanya dengan motif ekonomi, Bu. Saya ingin beli baju, keinginan. Enggak sama. Kalau katanya saya tidak sama, kenapa? Yang menjadikan saya, kenapa kamu kok ingin beli baju? Ayo. Alasan yang melandasi kamu untuk membeli sesuatu, itu yang disebut dengan motif ekonomi. Kayak ini misalnya, saya Bu ingin beli baju. Kenapa kamu kok ingin beli baju? Ya bukan mau lebaran, jadi saya harus punya baju baru. Alasannya itu, alasan saya beli baju baru, soalnya mau lebaran. Kata-kata mau lebaran itu kan termasuk alasan. Itu yang dimaksud dengan motif ekonominya. Gimana? Tapi kan harus bisa membedakan, Bu, antara keinginan dan kebutuhan. Kalau masih ada baju lama, ngapain beli baju baru, Bu? Alah, Bu, Ratih itu cuma kepingin beli baju baru aja, Bu. Ya tuh kalau Itu aja kok repot. Ratih minta ke Udin itu loh. Banyak wangi. Ora duit ngirit. Pinter ya. Ada keinginan dan kebutuhan. Tapi kalau untuk sekarang bukan kebutuhan yang diutamakan untuk kalian itu. Saya tahu. Pasti keinginan. Kenapa? Saya pingin seperti yang lain. Kulo aja, rungokno aja. Karena keinginan. Aku ora pingin. Ora pingin. Sudah? Ada yang mau dibicarakan lagi atau ditanyakan lagi sama Bu Mila? Lanjut, Bu. Lanjut? Oke. Lanjut. Kalau sudah paham, ya kenapa? Ada yang bicara lagi sama saya? gambar bulinnya tuh cantik, Bu. Cantik ya, alhamdulillah. Ingat bulan puasa jaga pandangan. Awas batal. Oke. Saya akan menampilkan video ya. Video terkait dengan penjelasan saya tadi. Setelah itu tadi kan kalian sudah lihat gambar. Kemudian kalian akan saya berikan pertanyaan yang ada di LKPD tentang pelaku ekonomi. Tunggu sebentar ya. Ini ada video pembelajaran tentang pelaku ekonomi. Ini masih muter-muter ini videonya ini masih. Tersangkut itu Bu videonya, Bu. Iya mungkin ya. Iya, Bu. Kemarin Mawar aja bilang gitu, tersangkut itu videonya, tersangkut gitu. Ratih juga gitu. Ora ngomong ngono iki. Oh, Enggak gitu. perlu Mas J ngomong gitu. Gini, susahnya kalau COVID, makanya COVID-nya suruh pergi biar kalian bisa belajar tatap muka sama saya. Saya juga kangen loh sama kalian ini. Ruwet kalau belajar pakai COVID ini. Gara-gara ada COVID ini. Itu COVID Bu, saya Bu sama Itu, Mas Bu. J, Bu. Ibu saya bilang gini, Bu. COVID membawa berkah ya, Bu. Lah dapat BLT, Bu.
Allah. Ayo, siapa yang bisa yang puasa sampai duhur? Sudah waktunya buka puasa. Saya maghrib, Bu. Udin Bu, Alhamdulillah. Udin Bu, Udin duhur Bu. Ini paling Udin wis nyeruput iku wisan, Bu. Aku dimarah sama ibu kalau sampai setengah hari. Bu, ntar videonya tak putar dewe aja Bu. Ini ntar kalau kesangkut kan nggak enak sama Ratih itu. Mending tak putar dewe di rumah aja Bu. Ya Di rumah aja. Bu, Oke. sama yang lain. Oke. Kalian kan sudah pinter semua kan? Sudah pinter pakai HP semua? Oh, sudah Bu. Android itu kan bagus Bu. Ntar lagi Kalau buka video aja gitu gampang Bu. sambil ngerjakan dari saya, LKPD dari saya, kalian bisa sambil lihat video itu, sambil mengamati gambar-gambar. Alhamdulillah, sudah puasa tengah hari sudah bisa dilewati nih ya. Oke, Kan Bu buka bersama. akhir puasa saja sudah ya kalau mau buka bersama. Iya, Bu, ditunggu. Nang omahe Bu Mila. Itu. Kasih apa Bu Mila? Ya, LKPD. Kenapa? Buka Mau puasa dikasih. di rumahnya Bu Mila. Harus ada LKPD. Pulang mau dikasihkan ini parcel sama ATM. Kenapa? Bu, ini LKPD-nya yang mana Bu? Ini LKPD yang pelaku ekonomi. Kalian itu yang pertama, nanti, ntar lagi ya, sebelum mengerjakan, kan sudah punya HP-nya bagus-bagus semua. Kalian bisa lihat di YouTube itu sudah ada linknya. Kemudian, kalian tinggal mengamati gambar. Setelah itu, kalian tinggal menjawab apa pertanyaan yang ada di tabel ini. Yang pertama itu, gambar pertama itu tentang siapa pelakunya. Pelaku di gambar pertama, terus apa yang dikerjakan, dan apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut. Terus ini pertanyaannya juga, nih yang pertanyaan kedua, ketiga, dan keempat, yaitu jelaskan pendapat kalian mengenai pengertian pelaku ekonomi. Yang ketiga, bagaimana peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh pasar online atau marketplace terhadap pelaku ekonomi. Ingat, tugas LKPD ini kalian kerjakan kelompok. Kelompoknya kan sudah dibentuk mulai kemarin, jadi gak usah diubah-ubah, tetap kelompok yang itu. Nggak mau Bu, kemarin itu Ratih dari kelompok saya itu mesti nggak mau ngerjakan ya Bu, aku tok ya Bu. Jailani aja, kan Bu. pinter, Jailani kan pinter. Oh gitu loh males Bu. Mas Jailani, Mbak Rati apa Mas Jailani yang Rati yang apa dah Ratih yang Bu, malas. Ratih Saya Bu. yang ngerjakan Jailani itu keluar terus, Bu. Nggak boleh. Kalau yang namanya kerja kelompok itu kalian harus kerja sama. Nggak boleh kerja sendiri-sendiri. Biar nilainya bagus. Nanti kalau kerja sendiri-sendiri hanya satu orang yang mau saya nilai. DJ, bukumu J. Kapok Ya. ya. Kapok ya. Ampun deh. Sudah. Kelompoknya sudah dibentuk mulai kemarin kan. Jadi kalian tinggal ngerjakan. Sekarang kerjakan. Saya kasih waktu kalian 20 menit. Lama itu loh waktu 20 menit. Kalian kan pinter-pinter semua ini.
Silakan Gambarnya kerjakan. tampilkan lagi, Bu. Gambarnya tampilkan lagi, Bu. Kenapa? Gambarnya tampilkan Gambarnya lagi, Bu. ditampilkan lagi. Iya, Bu. Oke, gambarnya seperti ini. Ya. Itu gambarnya. Sudah tampak gambarnya? Sudah. Udah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah. Silakan dikerjakan dulu ya. Iya, Bu. Bu Mila, saya presentasi dulu ya. Mak? Ya, silakan. Memang sudah selesai, ta? Sudah, Bu. Ayo, yang sudah selesai dan yang sudah siap, silakan presentasi. Ya. Saya presentasi untuk gambar Hasil satu ya, kerjanya Bu. seperti apa? Saya presentasi untuk gambar satu. Ya, Gambar satu itu yang ditanyakan siapa pelaku Iya. ekonominya. Pelaku ekonominya yaitu produsen pupuk. Apa yang dikerjakan? Di gambar nomor satu itu produsen pupuk terus. mengemasi pupuk yang sedang yang tidak mau dijual. Dan apa tujuan mereka melakukan Terus aktivitas itu adalah menjual pupuk kepada konsumen. Sudah, Bu? pinter. Kalau Bu itu tadi, Bu. Ayo Itu kelompok tadi yang lain. jawabanku, Bu. Tadi Enggak. dijawab sama Rate. Enggak, Bu, saya jawab sendiri itu, Bu, jawab sendiri. Ayo kelompok yang lain. Ayo, Ima. Udah selesai menurut kok. Cepet dong, istirahat ini. Waktunya udah mulai istirahat. Ayo cepet dong, itu keluar kok. Ah, Ima itu lama banget. Ayo, Ma. Saya mau tanya, saya nggak mau jawab. Bu, boleh tanya nggak? Bagaimana caranya kalau Iya, mau tanya apa? ya, bagaimana caranya kalau orang tua saya kepingin ekspor tanaman hias ke luar negeri, bisa nggak? Ayo, sebelum saya menjawab, mungkin Mbak Mawar mau jawab dulu? Atau teman-teman yang lain? Mau jawab dari... jawab, Bu. Temenan yang lain aja, Bu. Nitipkan Delani, Bu. Biasanya bisa ke luar negeri itu, Bu. Oh iya, Bu. Titip saya aja, Bu. Saya kan anak menteri, Bu. Jadi kan gampang, Bu. Tapi biasanya gini, Bu. Yang Ya, nitip saya itu ada ongkos, Bu. Ada ongkir itu ke luar negeri. Jadi barangnya bawa Ada ke ongkir. sini. Nanti saya bisa sama itu sama ini. Saya bisa sama JNT sama PSL itu, Bu, ya. Nah, nanti kalau barangnya sudah di sini, saya titipkan ke itu. Lah, ongkirnya saya suruh nambah. Saya fee sendiri sama JLE. Berarti kan saya dapat, JLE pun dapat, Bu. Kalau mau nitip saya, silakan, Bu. Sama Ya, teman Bu. sendiri kok ngambil keuntungan, Jay, ya nggak boleh gitu, ta. Loh, ini kan orang Loh. ekonomi, Bu. Ini kan orang ekonomi, Bu. Ekonomi sosialis gitu loh. Masa sama teman sendiri gitu? Itu Beda, Bu, ekonomi dan sosial. Udah ya. teman gitu. Kalau bisnis ya bisnis, teman yang teman gitu, kali Bu. Tapi kan ada Betul sih, harga Kak Aldi, teman, ya. Tok Dinding. Ada harga teman. Ini namanya perhitungan antar teman ya. Bu Mila, cepet pulang, selesai dong istirahat ini. Ayo pulang, istirahat tuh, Bu. Udah. Katanya si Mas J, kalau mengirim barang ke luar negeri ada ongkirnya, bisa pakai JNT. Pinter. Saya tambahkan lagi, gimana caranya orang-orang tahu itu? Ayo, gimana caranya orang-orang tahu kalau kita yang dari Indonesia mau jual barang ke luar negeri?
Di Ada posting yang di bisa sosmed, jawab? Bu. Diposting di sosmed. Tadi kan Iman nanya kalau nggak salah, gimana Bu caranya saya kalau mau jual tanaman hias ke luar negeri? Pinter. Jawab tadi Pak Jai yang jawab, Mas Jai-nya jawab. Bu, kalau ngirim barang ke luar negeri, jual barang ke luar negeri itu ada ongkirnya, bisa pakai JNT. Iya kalau orang itu sudah tahu. Kalau belum tahu, bisa. Yang pertama tadi sudah ada diposting di sosmed, Bu. Oh, pinter. Sering main sosmed ya, anak ya? Apa? Sering main IG apa FB? Ada FB, Bu. Facebook, FB, ada Bu. Twitter, ada IG. KTBC. Lengkap, Bu. FB, Bu. Lengkap, Bu. Apa sih? Bener. Ada IG, ada Lengkap, Facebook yang ala-ala bisa bumbu, posting Bu. ya, yang posting bisa posting barang-barang yang mau kita jual. Ada lagi. Kalau orang itu kalau di IG bisa dilihat kalau tidak salah ya. Saya kan juga agak Bu Mila ini bukan orang-orang yang pinter teknologi dah. Kalau IG kalau nggak salah itu masih bisa dilihat oleh orang seluruh dunia kalau orang itu ikut ke IG kita. Kalau Facebook ini hanya orang yang menjadi teman-teman di akun Facebook kita. Yang katanya Mbak Ima tadi kan kalau mau kirim barang ke luar negeri, caranya gimana kalau mau jual barang ke luar negeri? Saya jawab ya, kita bisa menggunakan aplikasi online shop. Bisa pakai Shopee, Lazada, apa itu lagi, JDID, apalagi itu kan banyak itu. Online shop yang bisa kita gunakan untuk menjual barang kita. Baik dijual di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di dalam negeri masih bisa kita menggunakan IG atau menggunakan Facebook. Atau juga bisa menggunakan WA, status di WA kita ya. Tapi kalau ke luar negeri itu akan lebih mudah jika kita menggunakan online shop. Kenapa? Karena rata-rata orang seluruh dunia ini sudah banyak yang menggunakan aplikasi online shop. Seperti itu. Terima kasih Bu Mila. Jawabannya memuaskan, bagus sekali. Wah, terima kasih juga ya. Mungkin, ayo ada yang mau presentasi untuk gambar yang kedua lagi? Udah Bu, ini mau istirahat Bu. Mau istirahat? Iya, Sudah? akhirnya aja Bu. Akhiri saja sudah? Oke, karena yang presentasi baru satu kelompok. Kelompok yang lain juga harus presentasi. Dan mengerjakan tugas-tugas di LKPD itu. Jadi saya harapkan semua itu mengerjakan dan kirim ke grup kelas ya. Kirim di situ, akan saya nilai di situ. Terus kalau kalian ada keluhan, Bu. Tadi ada yang bilang, Bu, itu malas Bu, tidak ngerjakan. Silahkan, kalian boleh ditulis di situ, di grup itu, kalian ketik, laporkan sama saya. Bu, anak ini tidak kerja, saya cuma ngerjakan sendirian. Itu tidak apa-apa. Jadi agar saya bisa melakukan penilaian itu dengan benar, bisa dengan objektif, gak asal-asalan saya melakukan penilaian. Saya minta tolong sama kalian ya, kerjakan tugas saya dengan baik dan benar, agar ilmunya kalian bertambah. Dan yang tidak mengerjakan tolong laporkan sama saya agar saya bisa membantu teman kalian untuk tidak malas belajar lagi. Bagaimana? Sanggup melaksanakan tugas dari saya? Iya, Bu. Sanggup Bu. Oke. Udah. Sebelum saya menutup pelajaran kali ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang telah kita kerjakan. Yang pertama, pengertian dari pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama, pelaku ekonomi rumah tangga atau konsumen. Yang kedua, pelaku ekonomi rumah tangga produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Tuh, sekian dari saya. Sebelum menutup pelajaran kali ini,
agar pelajarannya lebih barokah, lebih bermanfaat, dan semoga kalian tidak bosan-bosannya untuk belajar dan tambah semangat untuk belajar. Marilah, ketua kelas. Bu, pelajaran untuk minggu depan apa ya? Oh iya, lupa, astagfirullahaladzim. Kalau minggu depan, kalian kan sekarang ini belajar tentang pelaku ekonomi. Nah, minggu depan kalian akan belajar tentang ekonomi maritim. Oh iya, Bu, saya siapkan. Ya, tolong disiapkan. Apa itu nanti? Saya nanti akan bertanya tentang kalian tentang apa itu ekonomi maritim. Karena ada dua, ada ekonomi maritim dan ada ekonomi kelautan. Ingat, Indonesia itu sebagian besar wilayahnya adalah laut. Ekonomi maritim itu berhubungan dengan laut yang ada di Indonesia. Tentang keadaan Indonesia yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Tuh, saya mohon kalau kalian bisa dan kalian tidak sibuk, silakan pelajari tentang ekonomi maritim agar minggu depan ketika saya menanyakan tentang ekonomi maritim, kalian bisa menjawab dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Siap, Bu. Ya. Sekarang ketua kelas. Ini yang mau ketua kelas apa wali kelas yang mau mimpin doa ini? Mas Jay apa Mas Udin yang memimpin doa? Dari tadi buka pelajaran aja, buka kelas, yang mau baca doa rebutan. Sekarang siapa yang merebutan? Biar cepet-cepetan dapat masuk surga ini. Dapat pahala ini. Amin. Oh ya. Mas Udin, silakan pimpin doanya dulu Mas Udin. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita tutup pelajaran kita dengan membaca Al-Fatihah. Selesai, Bu. Terima kasih Udin. Dan terima kasih buat mbak-mbak dan mas-mas yang ganteng-ganteng. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa Sama, Bu. Oke, sudah Bu Kamila, ya. Kasih applause dulu buat. Sudah. Kasih applause dulu buat Banyak Kamila. Oke. Saya nggak ada grogi kok. Sebelum ini, monggo Pak. Saya beneran gugup ya. Saya kasih komentar tentang sarannya. Bu Neni atau Bu Mawar atau yang lainnya? Saya Bu. Izin. Ya, Bu Mawar. Silakan Bu Mawar. Oh, izin yang lainnya? Halo Bu Bu. Mawar. Oke, Bu Mawar. Ya, saya dengan Bu. Ya. Di sini saya mau menanggapi. Mohon Ibu dimutkan dulu, Bu Kamila. Sudah Bu. Ya, terima kasih. Di sini saya mau menanggapi Bu Kamila. Di sini di pendahuluan dulu ya Bu. Tadi awalnya ya, kemudian KD-nya juga nggak ditampilkan. Kemudian keterkaitan pembelajaran yang sudah lalu itu juga tidak. Para siswanya aktif dan mengingatkan kepada Bu Kamila penuhi. Kemudian mengenai slide dan LKPD, saya kurang paham atau memang jaringan saya yang terganggu atau memang di monitor tidak nampak gitu tentang LKPD-nya. Kemudian slide-nya, materi yang disampaikan dengan slide PPT-nya itu tidak sesuai. Itu juga kalau mengenai kegiatan inti saya tidak begitu mengomentari. Kemudian kegiatan penutup juga, kalau kesimpulan tadi ada. Kemudian materi berikutnya, ini juga siswa-siswanya aktif dan mengingatkan kembali kepada Ibu Kamila. Mungkin itu aja dari saya, mungkin dari Ibu Neni bisa menambahkan. Sekian, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Mawar. Yang lainnya monggo.
Saya Bu. Pak Jen ya? Pak Udin. Pak Udin, monggo Pak Udin. Gitu. Jadi kalau saya amati ya siapa tahu nih salah Bu ya. Jadi antara materi yang sebelumnya dengan materi yang sedang dilaksanakan teachingnya itu kayaknya enggak berjenjang kayaknya Bu. Karena antara motif ekonomi dengan pelaku ekonomi itu masih terpisah topik gitu Bu, kayaknya. Masih Bu. Mohon maaf, Pak Udin. Iya, terkait Pak. terkait tanggapan jenengan Bu, terkait tanggapan Bapak. Jadi kan ini Bu, terkait materi yang lalu sama terkait materi yang ini nggak berjenjang. Memang nggak berjenjang Pak. Karena apa? Kita kan mengingatkan kepada Bu Kamila. Karena beliaunya itu tidak memunculkan materi yang lalu. Asumsi saya aja yang mempunyai pikiran itu mau ekonomi gitu loh Pak. Kan masuk di persepsi. Pak Jai. Nah, maksud saya tadi pikir saya memang di tempat perangkat Bu Kamila itu seperti yang Pak Jai sampaikan kan, sehingga idealnya kan materi itu berjenjang, materi yang lalu itu berurutan. Itu Pak Jai maksud saya. Gitu Bu. Ya, terima kasih Bu Mawar dan Pak Surudin. Ya, jadi kalau kita masuk, menyampaikan aja Bu Kamila, mulainya tadi jam 11.02, selesai jam 11.40 nggih. Jadi gini, menanggapi apa yang disampaikan Pak Surudin sama Bu Mawar, itu masuk catatan saya memang. Masuk catatan saya, mulai dari siswa belum diabsen, mungkin lupa. Saya harapkan Bapak Ibu jangan grogi, sehingga ada beberapa yang dilupakan seperti itu. Nah, KI, KD, dan indikator, materi sebelumnya, tadi juga belum disinggung, sehingga Pak J tadi tanya, Bu, apa tujuannya pelajaran ini? Itu nanti membingungkan siswa, gitu. Kemudian, motivasi ke siswa itu, mohon maaf, masih belum kelihatan. Hanya sedikit sih tadi kelihatannya. Sedikit. Kemudian, Bu Kamila, mohon maaf ya, untuk kalau daring, saya harapkan itu pandangan ke layar, sehingga di situ terjadi komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Kalau kita menyampingkan, mungkin anak-anak, mohon maaf, anak-anak enggak kurang respon nanti jadinya. Jadi kita langsung ke layar, pandangan ke layar, sehingga anak-anak lebih respon. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak lebih respon lagi ke pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran saat ini yang disampaikan tadi Bu Mila, siswanya ribut. Ya, siswanya ribut ya.